Bab 1401 $1 sudah cukup. Fabio berdiri di dekatnya dengan wajah penuh ejekan dan ejekan. Dia ingin melihat bagaimana pria Tionghoa di depannya bisa terus berpura-pura dan bisakah dia benar-benar menghasilkan $200 juta AS. 20 juta dolar AS. Anda tidak membutuhkan sebanyak itu. Ye Bufan membalik pergelangan tangannya, dan koin $1 muncul di telapak tangannya. $1 cukup untuk membeli toko Anda. Dia saat ini mata mereka langsung melebar, dan bola mata Fabio hampir melotot keluar dari rongganya. Saya ingin membeli klub ini senilai 200 juta hanya dengan $1. Manajer itu tertegun sejenak, lalu senyuman profesional di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi marah. Tuan, apakah Anda di sini untuk bercanda? Kami tidak menyambut Anda di sini. Silakan keluar, kalau tidak saya akan menelepon keamanan. Ye Bufan tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, hubungi bos Anda sekarang, mungkin dia bersedia menjualnya kepada saya. Kali ini manajer telah benar-benar kehilangan kesabarannya dan melambai kepada 4 penjaga keamanan yang tinggi, usir dia keluar. Sebagai milik keluarga Berwick, mereka ada di sini. Ibu kota Kekaisaran Federal sudah penuh percaya diri dan tidak menganggap serius orang Tionghoa. Fabio berdiri di dekatnya dengan ekspresi wajah sombong, menantikan Ye Bufan disiksa secara brutal oleh penjaga keamanan ini. Nak, apakah kamu membuat masalah? Jangan lihat di mana tempat ini. Pemimpin keamanan itu tinggi, sekitar 2 meter. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan berambut hitam dan meraih leher Ye Bufan. Menurutnya, menghadapi pria Tionghoa kurus di hadapannya lebih mudah daripada menangkap ayam. Namun begitu dia mengulurkan tangannya, dia merasakan kekuatan yang sangat besar datang dari perut bagian bawahnya, seolah-olah dia baru saja ditabrak kereta api, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam. Ye Tianlah yang mengambil tindakan. Dengan dia di sini, dia tidak akan membiarkan siapapun menyinggung kakak laki-lakinya. Dia mengusir pemimpin keamanan itu, lalu meninju 3 kali dan menjatuhkan 3 orang yang tersisa ke tanah. Fabio dikejutkan oleh kejadian yang tiba-tiba ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Tian, yang selama ini diam, akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Tapi kemudian cibiran muncul lagi di wajahnya, dan dia berani mengambil tindakan terhadap properti keluarga Berwick. Benar saja, manajer itu tiba-tiba menjadi marah, beraninya kamu memukul orang di sini. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan Ye Tian muncul di depannya dan menamparnya. Saat ini, para pelayan dan tamu di sekitar semua memperhatikan pergerakan di sini dan terkejut. Mereka berani membuat masalah di properti keluarga Berwick dan bahkan memukuli manajer dan penjaga keamanan. Kecepatan. Siapa orang-orang ini? Apakah kamu tidak ingin hidup? Kamu berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah, dan kamu tidak ingin bertanya tentang wilayah siapa ini. Petik 2. Sudah berakhir, aku bertaruh bahwa orang-orang Tiongkok ini ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu satu sama lain. Sampai matahari besok, orang-orang banyak berbicara, lalu berkumpul dan memandang Ye Bufan dan Ye Tian dengan kasihan. Karena kamu tidak membuka matamu, aku harus memberimu pelajaran. Ye Bufan tidak peduli dan berjalan ke arah manajer. Hubungi bosmu dengan cepat. Kamu tidak dapat membuat keputusan tentang hal semacam ini. Nak, tunggu. Melihat pihak lain sedang memukuli seseorang di sini, dan kini dia berani menelepon, dia segera mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomor telepon. Tuan muda kedua, seseorang membuat masalah di klub kita. Mereka ingin membeli klub kita seharga $1, dan mereka juga melukai penjaga keamanan dan saya. Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon, menatap Ye Bufan dengan galak dan berteriak, jika kamu punya nyali, nak, jangan pergi. Tuan muda kedua kita akan segera datang. Oke, saya akan menunggu di sini. Saya harap Anda, Tuan muda kedua, dapat mengambil keputusan dan tidak mengecewakan saya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia tersenyum tipis dan duduk kembali di sofa. Saya pernah melihat orang mencari kematian, tapi saya belum pernah melihat orang yang mencari kematian seperti ini. Orang Cina ini pasti sudah mati kali ini. Ya, saya sudah lama mendengar tentang brand
tuan muda kedua dari keluarga Berwick, yang cukup kejam. Panas, aku pasti tidak akan membiarkan anak ini. Sepertinya orang Tionghoa ini bahkan tidak tahu di mana tempat ini, dan hanya 2 orang yang berani membuat masalah di keluarga Berwick ini meminta kematian. Orang-orang di sekitarnya. Tanda tanya. Fabio memasang cibiran sombong di wajahnya, lalu menarik Alice ke sisinya. Alice, kamu harus menjauh dari orang gila ini, kalau tidak kamu akan terlibat nanti. Petik 2. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Aku akan selalu bersama guruku. Alice melepaskan Fabio dan berdiri kokoh di belakang Ye Bufan. Kamu, Fabio tampak tak berdaya, lalu menatap Ye Bufan dengan mata penuh kebencian. Pada saat ini, suara rem keras yang tak terhitung jumlahnya terdengar di pintu, diikuti oleh lebih dari selusin kendaraan off-road yang diparkir di depan pintu. Kemudian kendaraan diparkir dan 30 atau 40 pengawal berjas hitam melompat keluar. Orang-orang ini berbeda dari keluarga biasa. Mereka semua tinggi dan memancarkan aura yang kuat dan menyeramkan. Kemudian pintu Hummer terdepan terbuka, dan seorang pria muda berusia 30-an keluar. Dia mengenakan kacamata hitam di wajahnya, rambutnya ditata dengan cermat, dan wajahnya dipenuhi dengan arogansi yang meremehkan segalanya kelompok bos besar. Di sebelah kirinya adalah seorang pria parubaya yang kokoh. Meskipun perawakannya lebih kecil dari para pengawal, dia memancarkan aura yang kuat, dan dia jelas merupakan pria kuat di tahap awal surga. Di sebelah kanan adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan kerutan di wajahnya sehingga sulit untuk mengetahui usia sebenarnya. Pria ini memancarkan aura dingin ke sekujur tubuhnya, dan hanya dengan melihatnya sekilas saja akan membuat orang merasa kedinginan. Tuan muda kedua, Anda di sini. Setelah melihat pemuda itu, manajer itu langsung menyapanya dengan datar. Pemuda ini adalah Bran dari keluarga Berwick. Faktanya, dia tidak dianggap sebagai generasi inti ketiga, tetapi karena dia telah memeluk Olivier sejak dia masih kecil, dia memiliki status tertentu dalam keluarga dan bertanggung jawab atas banyak inti industri. Pada saat yang sama, ia lebih suka disebut tuan muda kedua. Orang ini biasanya mengandalkan kekuatan keluarga Berwick dan terbiasa bersikap sombong. Hari ini, dia justru mendengar ada seseorang yang berani datang ke wilayahnya untuk menimbulkan masalah, maka dia pun segera bergegas menghampiri rakyatnya. Siapa itu? Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Setelah melihat Bran, semua orang yang hadir mundur karena takut disakiti. Apakah kamu membawa orang ke tempatku untuk menimbulkan masalah? Suara Bran penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Tidak, bukan aku. Fabio membela dengan cepat, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan, tuan muda kedua, orang ini tidak ada hubungannya denganku. Bran mendengus dingin, mengabaikannya, dan miliknya mata berpindah. Fabio diam-diam menghela nafas lega dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Mereka hanyalah keluarga kecil kelas 3, beraninya mereka memprovokasi keluarga Berwick yang terkenal. Di saat yang sama, dia merasa sedikit lebih kesal terhadap Ye Bufan. Jika bukan karena pria sombong ini, bagaimana ini bisa terjadi? Nak, apakah kamu yang memukulku? Bran bertanya dengan ekspresi sinis. Bab 1402 Pembunuhan Instan. Ye Bufan masih duduk di sofa dengan ekspresi santai. Ya, saya awalnya di sini untuk mendiskusikan bisnis. Tetapi orang-orang Anda tidak tahu cara menegosiasikan bisnis, jadi saya akan memberi Anda pelajaran. Negosiasi bisnis. Brante tersenyum dingin. Apa yang Anda maksud dengan berbicara tentang bisnis? Apakah membeli toko kita seharga $1? Ya, tawaran $1 saya cukup bagus. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, terjadi keributan di sekelilingnya, dan tidak ada yang mengharapkannya. Saya bertemu dengan tuan muda kedua dari keluarga Berwick dan dia sangat sombong. Wah, kamulah orang pertama yang berani menimbulkan masalah di keluarga Berwick kami. Bran melambaikan tangannya kepada pengawal di belakangnya. Lakukan, bunuh dia. Mereka menyerbu ke depan, takut jika mereka lambat mengambil tindakan, pujian akan diambil oleh rekan mereka. Dalam pandangan mereka, menghadapi orang Tionghoa seperti itu sangatlah mudah. Pemimpinnya, seorang pria kulit hitam bertubuh besar, bergegas lebih dulu,
tetapi dihadang oleh Ye Tian. Tauge kecil, pergilah ke neraka. Lengan pria kulit hitam yang kuat itu kira-kira sama tebalnya dengan pinggang Ye Tian. Tentu saja, dia tidak menganggapnya serius, dan tinju besarnya langsung mengenai dadanya dengan suara yang tajam. Perlahan-lahan, tinju itu semakin dekat, tetapi Ye Tian tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, merasa bahwa dia akan tamat sekarang. Bang! Klik! Suara teredam diikuti dengan suara retakan tulang, dan tinju pria kulit hitam itu menghantam dada Ye Tian dengan kuat. Tapi hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang orang pikirkan. Ye Tian tidak bergerak dan bahkan tidak terlihat terluka sama sekali. Tapi pria kulit hitam yang kuat itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Kelima ruas tangan kanannya hancur, dan bahkan lengannya patah menjadi dua bagian. Saat ini, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa orang China yang tampak kurus bisa menjadi begitu kuat. Rasa dingin melintas di wajah Ye Tian, dan dia mengulurkan tangan dan meraih kerah pria kulit hitam yang kuat itu, memegangnya di tangannya seperti ayam. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, pengawal lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, tetapi Ye Tian tidak berniat untuk berhenti dan bergegas ke kerumunan seperti seekor harimau yang bergegas menuju kawanan domba. Bang bang bang. Saat suara membosankan itu terdengar, setiap kali Ye Tian meninju seseorang, seseorang terbang keluar. Pengawal yang terlatih itu tidak berbeda dengan anak-anak di depan mayat, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Sebelum semua orang bisa pulih, semua pengawal yang dibawa Brand telah terjatuh ke tanah, dengan tulang dan tendon patah, dan mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Mulut Fabio terbuka cukup lebar untuk mengisi telur angsa, dan matanya penuh ketakutan. Awalnya, baik Ye Bufan maupun Ye Tian tidak dianggap serius olehnya, tapi dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Dia tahu betul betapa kuatnya pengawal keluarga Berwick, tapi sekelompok orang seperti itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan mereka. Ekspresi Brand juga menjadi sangat jelek, jelas dia tidak mengharapkan hasil ini. Wah! Pantas saja kamu berani menantang keluarga Berwick kita. Ternyata banyak sekali trik yang kamu kendalikan, tapi menurutmu ini cukup. Masih jauh dari cukup. Pria tua di sampingnya, Mates, tunjukkan padanya betapa kuatnya dia. Ya, Mates setuju dan berjalan mendekat. Meskipun penampilan Ye Tian sangat menarik perhatian sekarang, dia tetap tidak menganggapnya serius karena tidak ada jejak energi sejati yang mengalir di tubuh lawan. Menurutnya, ini hanyalah seorang pejuang biasa, dan dia tidak akan menandingi seorang pejuang tingkat surga seperti dirinya. Nak, ini bukan tempat bagimu untuk bertingkah liar. Berlututlah dan mohon belas kasihan dari tuan muda kedua kita, jika tidak. Mates awalnya ingin mengucapkan beberapa patah kata, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tinju besar muncul di depannya. Kemudian adegan yang mengejutkan semua orang terjadi lagi. Sebelum Mates sempat bereaksi, wajahnya dipukul oleh Ye Tian. Dalam sekejap, ribuan bunga persik bermekaran, dan seluruh orang terbang mundur, dengan gigi muncrat di atas lantai. Semua orang kaget kali ini, karena Mates terkenal dengan kekuatannya, namun ia tidak menyangka kalau ia tetap tidak bisa menerima jurus lawan. Sialan, Mates bangkit dari tanah, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Meskipun dia dikalahkan dalam satu gerakan, dia hanya merasa bahwa dia ceroboh dan tidak menganggap pihak lain sangat kuat. Orang Cina sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Mates meraung dan meninju dengan marah. Pukulan kuat dari ahli tingkat surga itu menghancurkan bumi, dan angin kencang dari tinju membuat semua orang di sekitarnya terjatuh kembali. Ye Bufan mengerutkan kening, Ye Tian, berhenti bermain-main dan segera singkirkan orang ini. Semua yang kamu hancurkan adalah uang kami. Mendengar apa yang dia katakan, Brand sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Apa maksud orang ini? Apakah dia sudah menganggap klub itu sebagai miliknya? Selain itu, siapakah Mataus? Itu adalah tetua keluarga yang diabadikan, bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan? Tapi saat dia memikirkan ini, dia melihat Ye Tian terbang seperti bola meriam, langsung menghadap Mates. Dihadapkan pada pukulan yang luar biasa dahsyatnya,
Ia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan lawannya, lalu melemparkannya ke tanah seperti karung pecah. Terdengar ledakan keras, dan Mates terlempar ke tanah. Dia langsung merasakan energinya hilang dan dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan apapun. Di saat yang sama, ada gelombang kepanikan yang sangat besar di hatinya. Selain rasa ngeri, dia masih merasa ngeri. Dia tidak bisa mengetahuinya, tidak peduli apa, bagaimana pria di depannya bisa menjadi begitu kuat meskipun dia tidak memiliki fluktuasi energi sama sekali. Prajurit tingkat surga yang agung tidak memiliki ruang untuk melawan di depannya dia. Tapi sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, ada bunyi klik di telinganya, dan lengan kanannya telah dipatahkan oleh Ye Tian. Ah! Mates melolong melengking, tetapi sebelum dia selesai berteriak, Ye Tian mengangkat kaki kanannya dan mengklik kedua kaki dan lengan kirinya 3 kali berturut-turut. Kemudian dia menendang perut bagian bawahnya lagi dan menendangnya sejauh 10 meter. Darah muncrat di udara. Pertarungan berakhir hanya dalam beberapa detik. Meskipun serangan ini tidak membunuh Mates, saya khawatir dia akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Pada saat ini, seluruh aula sunyi, dan semua orang tercengang. Masih ada perkelahian, itu hanyalah pelecehan di satu sisi, dan pembunuhan instan. Penatua yang bermartabat dari keluarga Berwick, pria kuat di tahap awal alam surga, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan orang lain. Dan hanya ada satu orang yang mengambil tindakan. Jelas sekali bahwa Ye Tian mengandalkan Ye Bufan dalam segala hal. Karena salah satu bawahannya sangat kuat, seberapa kuat pemuda itu. Ternyata dia tidak sedang menyombongkan diri sekarang, dia benar-benar mampu. Fabio benar-benar tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini, selain shock atau shock. Orang yang paling kesal adalah Bren, awalnya dia mengira hari ini akan menjadi masalah kecil, tapi dia tidak menyangka lawannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi dia tidak terlalu panik. Meskipun Ye Tian kuat, dia hanyalah seorang pejuang, dan ada penyihir hebat Poseidon di sampingnya. Kekuatan penyihir jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh pejuang biasa. Bab 1403 Ye Tian yang perkasa. Penyihir hebat, bunuh dia. Bren, dengan marah, mengeluarkan perintah pembunuhan di depan umum. Ya, Tuan Muda kedua. Suara Poseidon serak dan tidak menyenangkan, membuat orang-orang merasa semakin jahat terhadapnya. Melihat penyihir hitam bersiap untuk mengambil tindakan, hati orang-orang tiba-tiba menegang. Mereka hanya pernah mendengar tentang penyihir hitam sebelumnya, dan banyak orang belum pernah melihatnya seumur hidup mereka. Fabio menekan keterkejutan di dalam hatinya, dan gelombang harapan muncul di dalam hatinya. Meskipun anak laki-laki ini kuat, dia tidak bisa menjadi lawan dari penyihir hebat. Meskipun dia hanya keluarga kelas 3, dia tahu bahwa keluarga Berwick bergantung pada aliansi penyihir kegelapan. Penyihir hebat yang dibawa dalam situasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Orang Cina sialan, pergilah ke neraka. Poseidon mengambil 2 langkah ke depan sedikit, lalu melambaikan jubah hitamnya, dan cahaya hitam melintas. Kecepatannya hampir di luar jangkauan penglihatan orang biasa tiba di depan Ye Tian. Itu adalah kalajengking yang benar-benar hitam. Meskipun tubuhnya hanya sedikit lebih besar dari koin 1 yuan, itu memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Ekornya terangkat tinggi, dan jarum ekor di atasnya jauh lebih besar daripada kalajengking biasa. Ia bersinar dengan cahaya gelap. Bahkan orang biasa pun akan tahu bahwa itu sangat beracun. Kalajengking itu mendarat di leher Ye Tian, dan jarum ekornya menusuk tenggorokannya dengan sangat cepat. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga banyak orang tidak melihat apa yang sedang terjadi sampai semuanya selesai. Ye Tian sepertinya tidak bereaksi, membiarkan jarum ekor kalajengking menusuk lehernya. Senyuman kejam muncul di wajah Bren, dia tahu betul tentang kalajengking hitam ini. Selama dia mengeluarkan sedikit racun dari jarum ekornya, dia bisa meracuni seekor gajah sampai mati. Orang biasa melihat darah dan tenggorokannya tersumbat, dan mereka langsung mati jika menyentuhnya. Hal lainnya adalah kalajengking hitam ini dibudidayakan oleh Poseidon dengan menggunakan metode khusus. Ketajaman jarum ekornya tidak lebih lemah dari senjata ajaibnya, bahkan dapat menembus pelat baja.
Pada saat ini, melihat jarum ekor menusuk leher Ye Tian dengan matanya sendiri, dia sudah menghukum mati pihak lain. Namun saat ini, yang terdengar hanya suara tipis. Meski tidak nyaring, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Mata Bren langsung melebar, dengan ekspresi ngeri di matanya. Karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa jarum ekor kalajengking hitam menembus kulit Ye Tian. Tidak hanya gagal menembus setengahnya, tetapi juga langsung pecah menjadi dua bagian. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Bukan hanya dia, tapi juga penyihir hebat Poseidon gemetar, jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Sementara semua orang menonton, Ye Tianyi mengulurkan tangannya dan meraih kalajengking hitam di telapak tangannya. Dia menyatukan tangannya dan langsung menghancurkannya menjadi genangan daging, lalu membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Melihat pemandangan ini, yang lain tidak merasa terlalu dalam, tapi Poseidon sendiri terkejut dan tertekan. Anda harus tahu bahwa kalajengking hitam ini dimurnikan secara khusus olehnya. Dia menghabiskan banyak upaya dan banyak materi surgawi dan harta duniawi. Dia awalnya berpikir bahwa akan mudah untuk membunuh Ye Tian dengan menggunakan kalajengking hitam secara tidak terduga, tetapi dia tidak menyangka bahwa ditampar sampai mati akan lebih mudah daripada membunuh seekor lalat. Orang China, bunuh bayiku, kamu pantas mati. Poseidon meraung, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan tongkat bola kristal. Tongkat itu tidak terlalu panjang, sekitar 1 kaki, tapi bola kristal seukuran tenis di atasnya cahaya gelap. Dalam keadaan normal, penyihir gelap jarang menggunakan ilmu sihir di depan umum, tetapi situasi hari ini istimewa dan dia tidak peduli. Dia ingin membunuh orang Cina di depannya. Mantra yang tidak jelas diucapkan dari mulutnya, dan kemudian Poseidon mengulurkan tangan dan menamparkan tongkatnya. Gumpalan asap hitam perlahan muncul dari bola kristal, dan akhirnya berubah menjadi kabut hitam, seperti monster hidup dengan cepat. Orang China, aku ingin kau menguburkan bayiku bersamaku. Ekspresi Poseidon terlihat sangat bengkok dan ganas. Fungsi terbesar dari sihir gelapnya adalah melahap daging dan darah lawan tulang. Di saat yang sama, semakin banyak nyawa yang ditelannya, semakin kuat pula mantra ini. Tetapi pada saat ini, wajahnya yang garang dan bengkok tiba-tiba menjadi kusam, karena dia melihat Ye Tian dengan tenang berjalan keluar dari kabut hitam. Bagaimana ini mungkin? Poseidon telah menggunakan teknik ini berkali-kali, dan dia selalu berhasil membunuh banyak master. Situasi seperti saat ini belum pernah ditemui sebelumnya, karena tidak ada yang bisa menahan kekuatan melahap yang dahsyat ini. Bagaimana dia tahu bahwa Ye Tian awalnya adalah mayat, tidak hanya sekeras besi, tetapi juga kebal terhadap semua sihir atribut gelap. Bahkan jika sihirnya 10 kali lebih kuat, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Sebelum dia bisa pulih, sosok Ye Tian melintas di depannya dan meraih bola kristal. Hanya dengan 1 klik, bola kristal yang awalnya sangat keras di tangannya langsung berubah menjadi tumpukan pecahan seperti tahu, dan kabut hitam di belakangnya juga menghilang. Seru Poseidon dan berbalik untuk melarikan diri, tapi Ye Tian meraih lengannya dan mematahkannya menjadi 2 bagian dengan sekali klik. Formula yang sama, rasa yang sama, dan teknik yang sama digunakan kembali padanya. Ye Tian langsung mematahkan anggota tubuhnya dan mengusirnya. Saat ini, seluruh penonton terkejut. Semua orang tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Tidak ada yang menyangka pemuda ini bisa sekuat itu. Keluarga Berwick bahkan tidak sebaik anak-anak di depannya. Fabio menelan ludah dan mundur 2 langkah tanpa sadar. Pada saat ini, dia diam-diam senang karena dia tidak pernah mengalami konflik langsung dengan Ye Bufan sebelumnya. Jika tidak, akhir hidupnya mungkin tidak lebih baik dari 2 orang di depannya. Dia tidak tahu dari mana Alice menemukan kedua orang kejam ini begitu ganas. Bren benar-benar tercengang. Dia bergegas ke sini dengan agresif dan membawa 30 pengawal keluarganya yang terlatih, seorang pria kuat di tahap awal surga dan seorang penyihir gelap. Awalnya saya berpikir bahwa dengan kekuatan yang begitu kuat, saya dapat dengan mudah menghadapi siapapun yang saya temui, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan dikalahkan oleh orang lain. Wajah Alice juga penuh dengan keterkejutan, dia tahu bahwa Ye Bufan sangat kuat,
tapi dia tidak menyangka bahwa hanya seorang adik laki-laki yang bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Di antara semua orang yang hadir, hanya Ye Bufan yang memiliki reaksi paling membosankan. Dia paling tahu kekuatan Ye Tian. Dia sudah sebanding dengan orang suci bela diri tingkat puncak, jadi bagaimana dia bisa melawan orang-orang biasa di depannya ini? Dia berdiri sambil tersenyum dan mendatangi Bren. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Bren tidak lagi memiliki harga diri dan kesombongan sebelumnya, dan mundur beberapa langkah dengan ngeri. Jangan takut, aku sudah mengatakannya. Aku hanya ingin membicarakan bisnis denganmu. Kamu akan melawanku ketika kamu datang. Tidak baik berakhir seperti ini. Dan tersenyum bercanda, bagaimana? Bisakah kita membicarakannya sekarang? Bren menarik napas dalam-dalam dan berhasil menenangkan sarafnya. $1 untuk toko ini terlalu rendah. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Bab 1404, panggil orang yang bertanggung jawab untuk datang. Ye Bufan tersenyum dan berkata, sederhana sekali. Karena kamu tidak bisa membuat keputusan, telepon saja seseorang yang bisa. Baik itu Denniston atau Olivier, ingatlah untuk memberitahu mereka bahwa nama keluargaku adalah Ye, berkelahi. Panggilan telepon. Bren agak sulit dipercaya. Ini berarti pihak lain akan bertarung melawan seluruh keluarga Berwick sendirian. Ini sungguh tidak terbayangkan. Baru-baru ini, meskipun dia telah mendengar tentang Olivier yang dikhianati, tidaklah terhormat untuk menyebarkan hal seperti itu, jadi Olivier tidak mengungkapkan banyak informasi, dan dia tidak tahu perwakilan yaitu. Apa artinya itu? Tentu saja, cepatlah, waktuku terbatas. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia duduk kembali di sofa di sebelahnya. Melihat kepindahannya, Fabio diam-diam mencibir di dalam hatinya, apakah dia benar-benar mengira dirinya tak terkalahkan? Anda harus tahu bahwa Bren bukanlah anak inti dari keluarga Berwick, dan orang-orang di sekitarnya tentu saja bukanlah anggota keluarga yang terkuat. Tapi Denniston benar-benar berbeda. Dia sekarang adalah penanggung jawab keluarga, dan dia dikelilingi oleh banyak ahli. Bahkan jika Ye Tian bisa bertarung lagi, dia tidak akan pernah menjadi lawan seluruh keluarga Berwick. Bren menjilat bibirnya yang kering, mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon Denniston. Lagi pula, dalam keluarga Berwick saat ini, banyak hal diputuskan oleh wanita ini. Telepon itu segera tersambung, dan suara dingin Denniston terdengar dari sisi lain, apakah ada yang salah? Kamu wanita yang sangat muda. Seseorang datang untuk membeli klub pribadi kita, dan menawarkan $1, dan bahkan melukai salah satu orang kita. Petik 2. Sebelum Bren selesai berbicara, Denniston di seberang telepon benar-benar marah, apakah Anda orang yang berotak babi? Telepon saja saya untuk hal semacam ini dan bunuh saja dia. Petik 2. Nona, benar juga. Menurutku, tapi tidak ada satupun anak buahku yang bisa menandinginya. Poseidon dan Mates telah dihancurkan. Apa? Mendengar hasil ini, kemarahan Denniston sepenuhnya digantikan oleh keterkejutan, siapa pihak lainnya? Bagaimana bisakah dia sekuat itu? Petik 2. Mereka dua orang Cina. Ngomong-ngomong, dia memintaku untuk memberitahumu bahwa nama belakangnya adalah Ye. Apa? Dennis tiba-tiba bersemangat ketika mendengar ini. Dia melompat dan berkata, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tunggu, aku akan pergi ke sana sekarang. Dua orang China, dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat dan nama keluarga mereka Ye, dapat menebak siapa pihak lainnya tanpa banyak bicara. Setelah menutup telepon, Bren tidak berkata apa-apa, dia selalu merasa sedikit aneh setelah panggilan sebelumnya. Mungkinkah orang Cina bernama Ye ini benar-benar punya asal-usul? Mengapa wanita tertua memiliki reaksi yang begitu istimewa ketika dia mendengar nama belakangnya adalah Ye? Tapi salah jika memikirkannya. Selama bertahun-tahun di keluarga, dia belum pernah mendengar tentang seorang teman bernama Ye di Denniston, dan dia belum pernah mendengar tentang keluarga besar bernama Ye di seluruh ibu kota federal. Dia tidak berbicara, dan orang-orang di sebelahnya juga terdiam. Diam-diam menebak-nebak dalam hati asal-usul pria Tionghoa ini dan bagaimana dia berani menantang keagungan keluarga Berwick. Dalam waktu singkat, belasan mobil melaju ke depan klub. Usai mobil diparkir,
puluhan orang buru-buru turun dari mobil. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan rok panjang, rambut pirang dan selendang, sosok tinggi, temperamen anggun, dan wajah cantik yang tak kalah dengan Alicia. Meskipun dia hanya seorang wanita, dia memancarkan aura yang sangat kuat di sepanjang perjalanannya. Wanita tertua dari keluarga Berwick, Denniston, jelas merupakan salah satu wanita paling terkenal di seluruh ibu kota Kekaisaran Federal. Dia cantik dan kejam, dan dia adalah penanggung jawab keluarga saat ini. Dan orang-orang yang mengikutinya semuanya memancarkan aura yang kuat. Mereka pasti yang terkuat di antara yang kuat. Dalam hal momentum, mereka jauh lebih kuat daripada anak buah Brand sekarang. Khususnya, dua pria parubaya yang mengikutinya adalah pria kuat di tahap surga akhir. Wanita tertua Denniston ada di sini secara langsung. Sekarang kedua orang China itu dalam masalah. Saya sudah lama mendengar nama Denniston. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat tangguh dan kejam. Dalam hal ini, saya kira keluarga Berwick tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memiliki wajah di ibu kota kekaisaran di masa depan? Orang-orang melihat Denniston mulai membuat prediksi mereka sendiri. Meskipun Ye Tian baru saja menunjukkan kekuatan yang besar, tapi sisi sebaliknya adalah keluarga Berwick yang kuat. Jadi semua orang masih sepihak dan tidak optimis terhadapnya. Nona, Brand segera berlari menemuinya, tampak sangat hormat. Minggir, Denniston langsung melambaikan tangannya, lalu mengayunkan sosok seksinya dan berjalan menuju Ye Bufan. Wanita ini sangat cantik dan seksi, namun dia memancarkan aura dan paksaan yang sangat kuat, yang membuat orang terintimidasi. Terutama para pria yang mengikutinya, masing-masing terlihat dingin dan garang. Mata semua orang tertuju padanya, bertanya-tanya bagaimana wanita muda ini, yang selalu dikenal karena ketangguhannya, akan menghadapi orang Tionghoa di depannya. Apakah akan terjadi perang langsung? Tuan Ye, selamat datang di ibu kota federal. Hasilnya di luar dugaan semua orang. Alih-alih menunjukkan kemarahan saat Denniston mendatangi Ye Bufan, dia malah tersenyum manis dan bahagia. Seolah-olah dia telah bertemu seseorang yang sudah lama tidak dia temui, tahun. Seperti teman lama. Kontras ini begitu besar sehingga banyak orang tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu. Jika mereka mengatakan bahwa pria Tionghoa di depan mereka berteman dengan wanita tertua, mereka tidak akan percaya meskipun mereka memukulinya sampai mati, karena kedua keluarga itu baru saja bertengkar sampai mati. Namun jika mereka bukan teman, mereka telah menamparkan wajah keluarga Berwick, melukai banyak orang, dan masih berhasil membuat wanita tertua tersenyum bersamanya. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang bisa melakukan ini. Setelah terkejut, semua orang dipenuhi rasa ingin tahu, bertanya-tanya siapa orang di depan mereka. Apalagi Fabio, meski hanya beberapa puluh menit, pemuda ini berulang kali menyegarkan ilmunya. Ye Bufan masih duduk di sofa dengan senyuman tenang di wajahnya. Meski sedang menghadap wanita tertua dari keluarga Berwick, dia tetap tidak berniat untuk bangun. Nona Denniston, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Bawahan Anda sepertinya tidak terlalu menyambut saya. Denniston tersenyum manis lagi, para pelacur buta ini telah menyinggung Tuan Ye, saya akan menghukum mereka dengan berat nanti. Mereka itu, dia kembali ke Brand dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Datang dan minta maaf kepada Tuan Ye. Ini, dari dalam, Brand merasa sedih, kapan aku pernah meminta maaf kepada siapapun, dan lagi pula, aku baru saja dicemarkan oleh seseorang. Tapi ini adalah perintah dari wanita tertua, dan dia tidak berani untuk tidak menaatinya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mendatangi Ye Bufan, saya baru saja menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya, Tuan Ye. Saya punya banyak orang dan saya tidak repot-repot mengikuti. Anda peduli. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan murah hati, dan Brand hampir memuntahkan darah. Sial, kamu melukai begitu banyak orangku, tapi kamu bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di sisi tubuhmu, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu sudah dewasa. Hanya saja dia hanya bisa menyembunyikan kata-kata tersebut di dalam perutnya dan tidak berani mengatakannya sampai mati. Bab 1405 Anda merampok saya.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ye atas nama sepupu buta ini. Denniston masih memiliki senyum cerah di wajahnya. Tuan Ye, apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda datang ke toko saya hari ini? Saya akan melakukannya. Membuka toko obat tradisional Tiongkok di ibu kota federal, saya melihat sekeliling dan menemukan bahwa lokasi ini bagus, jadi saya ingin membeli toko ini. Awalnya, saya bernegosiasi dengan Anda dengan ramah, tapi bawahanmu bersikeras melakukan kekerasan. Pada titik ini, kata Ye. Bu Fan menggelengkan kepalanya, tampak sangat menyesal atas apa yang baru saja terjadi. Brand menundukkan kepalanya, tapi diam-diam mengutuk dalam hatinya, sial, menggunakan $1 untuk membeli toko senilai 200 juta, apa kamu menyebut ini bisnis? Jika orang lain tidak memukul Anda, mereka tidak akan bisa mengalahkan Anda. Ternyata itu hanya hal kecil. Karena Tuan Ye menyukai toko ini, berikan saja padamu. Setelah Denniston selesai berbicara, kacamata semua orang di sekitarnya pecah ke tanah. Keluarga Berwick akan benar-benar mengambil keputusan seperti itu. Sebuah toko senilai 200 juta yuan memberikan barang segera setelah disebutkan, dan dalam situasi di mana semua muka hilang, apa latar belakang pemuda ini? Tidak, aku sudah bilang kita sedang membicarakan bisnis, kenapa kamu begitu malu untuk memintanya secara gratis? Ye Bu Fan berkata dan mengeluarkan koin $1 itu lagi, apakah kamu keberatan jika aku menggunakannya untuk membeli toko Anda? Tentu saja saya tidak keberatan, kita bisa menandatangani kontraknya sekarang. Denniston masih tersenyum dan tidak menunjukkan ketidakpuasan. Kemudian dia menoleh ke Brand dan berkata, segera atur seseorang untuk mencetak kontrak dan menjual toko itu kepada Tuan Ye seharga $1. Ya, pada titik ini, Brand tidak berani ragu sama sekali dan segera mengatur agar anak buahnya mencetak kontrak. Segera kontrak tersebut diserahkan kepada kedua orang tersebut. Denniston menandatangani namanya tanpa ragu-ragu, dan kemudian Ye Bu Fan juga menandatanganinya, sehingga kontrak tersebut resmi berlaku. Mulai saat ini, klub kesehatan senilai $200 juta AS itu resmi berpindah tangan. Nona Denniston, simpan uangnya. Kami melakukan bisnis yang adil. Setelah berbicara, Ye Bu Fan melemparkan koin di tangannya. Denniston mengambil uang itu di telapak tangannya, ekspresinya masih tidak berubah, dan memasukkannya ke dalam tas elevenya. Tuan Ye, apakah Anda akan membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok? Gaya dekorasi di sini agak tidak tepat. Bagaimana kalau ini? Beri saya waktu 1 hari dan saya akan melakukan beberapa renovasi. Biayanya akan sepenuhnya ditanggung oleh keluarga Berwick kami. Anda hanya perlu datang dan mengambil kiriman besok. Tidak apa-apa. Bagus sekali, terima kasih, Nona. Ye Bu Fan tersenyum, lalu menoleh ke arah Fabio, bagaimana menurut Anda? Jual padaku. Kamu juga mendapat dekorasi. Fabio merasakan jantungnya berdebar-debar, bisakah kamu menyebut ini perampokan? Dia sekarang benar-benar takut pada pemuda di depannya. Dan bahkan keluarga Berwick pun tidak melakukannya, berani memprovokasi dia. Tidak ada eksistensi yang mampu saya provokasi. Pada saat ini, dia diam-diam memutuskan untuk bersembunyi sejauh mungkin mulai sekarang, berusaha untuk tidak melihat orang ini dalam hidupnya. Bukan hanya dia, tapi semua orang di sekitarnya juga merasa ngeri. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat keluarga Berwick menderita kerugian sebesar itu. Dan dia belum pernah melihat wanita kuat seperti Denniston menelan amarahnya begitu besar. Namun sejak pria Tionghoa ini muncul, segala sesuatu terjadi dengan sangat realistis sehingga mustahil untuk tidak mempercayainya. Denniston tersenyum lagi dan berkata, Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu di siang hari. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk makan siang bersama Anda? Tentu saja, saya tidak punya tempat makan di siang hari. Ye Bu Fan dengan senang hati menyetujuinya. Oke, Valet Western Restaurant di seberangnya enak, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Oke, saya tidak pilih-pilih soal makanan, saya bisa makan apa saja. Petik 2. Bagus, silakan ikut dengan saya, Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan keluar pintu, diikuti oleh Ye Bu Fan dan rombongannya. Melihat kepergian mereka, semua orang yang hadir kaget.
tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka membeli sebuah toko senilai 200 juta dolar AS seharga $1, dan mendapat dekorasi tambahan. Jika transaksi berhasil, mereka bahkan mengundang mereka makan malam. Fabio menggelengkan kepalanya dan pergi dari sini sendirian. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, satu hal yang pasti, Alice jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan, dan pemuda di depannya tidak boleh menyinggung perasaannya. Valet Western Restaurant berada tepat di seberang klub, dan rombongan segera tiba di sini. Dennis berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, saya ingin makan malam berdua dengan Anda, apakah menurut Anda tidak apa-apa? Suatu kehormatan bagi saya bisa makan malam sendirian dengan wanita cantik seperti Nona Denniston." Buffon tentu tahu kalau wanita ini bukan sekedar orang biasa. Jika ingin makan malam bersama, pasti ada yang ingin kamu sampaikan. Dia menoleh ke Alice dan Ye Tian dan berkata, "Anda bisa makan di kamar sebelah Anda. Jangan khawatir, Nona Denniston akan membayar semua biayanya." Jadi mereka berdua memasuki kamar pribadi, bersama Alice dan Ye Tian di sebelah mereka. Setelah duduk, Denniston bertanya, "Tuan Ye, Anda ingin makan apa?" Ye Buffon tersenyum, "Lihat saja pengaturannya. Bersama wanita tertua itu sudah cantik dan enak. Tidak peduli apa yang Anda makan." Petik 2. Ye Buffon Pak, kamu memang pandai berbicara, tak heran banyak gadis yang menyukainya. Denniston memanggil pelayan dan memesan beberapa hidangan spesial dan sebotol anggur merah. Segera makanan dan anggur disajikan. Dia mengisi gelas anggur untuk mereka berdua, lalu mengambil anggur merahnya sendiri dan berkata, "Tuan Ye, saya ingin bersulang untuk Anda dan meminta maaf atas hal-hal tidak menyenangkan di antara keduanya, kita." Setelah itu, dia berbicara kepada Ye Buffon. Dia mengangkat gelasnya dan mendentingkannya, lalu meminum anggur dalam satu tegukan. Setelah segelas wine, wajah Denniston bersinar merah, dan dia terlihat semakin menawan dan menawan. "Tuan Ye, saya ingin tahu apakah saya cukup beruntung bisa berteman dengan Anda." Ye Buffon berkata dengan wajah bercanda, "Sepertinya ini agak sulit, karena saya adalah orang yang menyimpan dendam, beberapa hal, saya harus menemukan cara untuk memperbaikinya kembali." Petik 2. Kakakku memang bersalah atas apa yang terjadi sebelumnya, dan aku meminta maaf sekali lagi padamu. Kata Denniston, "Tapi menurutku, ini adalah kesalahpahaman. Apakah ada, tidak ada cara untuk menyelesaikannya?" "Berteman dengan Tuan Ye." Ye Buffon berkata, "Itu tidak benar. Selama Anda, keluarga Berwick, menyetujui satu syarat, masa lalu akan berakhir." "Syaratnya, apakah akan sulit?" "Sederhana sekali. Sekarang Alicia adalah wanitaku, minta saja kakakmu untuk membatalkan pernikahan. Aku bisa melupakan masa lalu." "Ini sangat sulit." Aniston sepertinya sudah menebak kondisinya dan tidak menunjukkan terlalu banyak kejutan. "Bukannya saya tidak setuju dengan syarat ini, tapi Tuan Ye juga harus menyetujui syarat saya." Ye Buffon tersenyum tipis, "Ceritakan padaku." Denniston memandangnya dengan menawan dan berkata, "Selama karena Tuan Ye setuju untuk membiarkan saya menjadi wanita Anda, saya akan pergi ke keluarga Peilan untuk membatalkan pernikahan ini segera." Ye Buffon sedikit terkejut, jelas tidak menyangka wanita di depannya akan membuat kondisi seperti itu. Kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Kondisi ini terlalu sulit, saya tidak bisa melakukannya." "Mengapa? Apakah Tuan Ye menganggap saya tidak cukup cantik?" Denniston memandangnya dan berkata, "Meskipun Alicia mengaku berasal dari negara M wanita tercantik, tapi kepercayaan diri saya tidak lebih buruk dari dia, tapi saya tidak peduli dengan klaim palsu itu." Bab 1406 Wanita yang licik. Itulah masalahnya. Karena kamu tidak peduli dengan reputasi palsu. Kamu bukan wanita biasa, sehingga membuat orang takut. Ye Buffon memandangnya dan berkata, "Tidak peduli betapa cantiknya wanita sepertimu, itu tidak ada gunanya. Kamu lebih cantik dari pria lebih ambisius dan akan melakukan apa saja demi kepentingannya sendiri. Jika aku benar-benar ingin tidur denganmu, aku mungkin tidak bisa bangun keesokan paginya, atau aku mungkin akan dikirim langsung ke istana untuk mengabdi pada kaisar. Sejak kita bertemu, hal ini telah terjadi." Wanita itu selalu menyapanya dengan senyuman,
Tetapi semakin dia terlihat seperti ini, semakin dia merasa takut. Hari ini, saya menamparkan wajah keluarga Berwick di depan umum dan merampas sebuah toko senilai 200 juta dolar AS. Tetapi pihak lain tidak menunjukkan kemarahan sama sekali, yang menunjukkan bahwa tipu muslihat mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Terkikik, kamu benar-benar mengerti orang. Denniston terkikik, kamu benar, hal terbesar di mataku adalah kepentingan. Alasan kita menikah dengan keluarga Perrin adalah untuk kepentingan kedua belah pihak. Selama kamu bisa membawaku, manfaat yang tiada habisnya, dengan sendirinya aku akan membubarkan pernikahan keluarga Perlan, dan di saat yang sama aku akan tetap bersamamu dengan jujur. Aku yakin dengan kemampuanmu, kamu akan mampu melakukan ini. Selama kamu cukup kuat, kamu tidak perlu khawatir tentang pengkhianatanku. Selama kamu setuju, aku bisa memberikan diriku kepadamu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membusungkan dadanya, memperlihatkan lekuk tubuh yang anggun, dan matanya yang kabur memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya tidak setuju. Mengapa? Denniston menatapnya dengan mata membara dan berkata, apakah Tuan Ye tidak percaya diri? Apakah Anda merasa tidak bisa selalu kuat? Alasan pertama, saya tidak menyukainya. Jika seorang wanita terlalu licik dan ambisius, saya tidak menyukainya tidak peduli betapa cantiknya dia. Kedua, Anda tidak pantas membiarkan saya melakukan ini. Tapi itu saja, banyak wanita cantik, seperti pacarku, seperti Alicia, tidak ada yang lebih buruk darimu, kenapa aku harus mencari bom waktu di sebelahku? Denniston berkata, tapi Ellie juga sangat ambisius wanita. Kenapa kamu bisa menerimanya? Ye Bufan melambaikan tangannya, dia berbeda darimu. Alicia ambisius, tapi itu terbatas pada mengendalikan keluarga Perrin dan mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Anda menginginkan segalanya, dan ambisi Anda tidak terbatas pada keluarga Berwick, atau bahkan ibu kota federal. Denniston tampak kecewa, sayang sekali. Anda adalah orang pertama yang saya rasa dapat saya andalkan selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Tidak perlu, jawab Ye Bufan sederhana, tanpa ragu-ragu. Yah, dalam hal ini, saya tidak setuju dengan kondisi Tuan Ye. Bagaimanapun, ini terkait dengan kepentingan seluruh keluarga kita. Pada titik ini, Denniston tertawa lagi, meskipun kita tidak bisa menjadi teman, saya tidak ingin bersama Tuan Ye. Menjadi musuh. Ye Bufan tersenyum tipis, saya tidak ingin melihat hari ketika saya bertemu dengan wanita tertua. Bersoraklah untuk kami karena tidak menjadi musuh. Denniston mengangkat gelasnya dan menyentuh Ye Bufan lagi. Sesaat. 1 jam kemudian, Ye Bufan meninggalkan restoran barat dan kembali ke hotel. Tidak lama setelah dia memasuki pintu, dia menerima telepon dari Alicia. Sayangku, kamu di mana? Apakah kamu merindukanku? Menekan tombol jawab, dan begitu panggilan tersambung, suara lembut seorang wanita terdengar dari seberang sana. Ye Bufan berkata, saya telah tiba di ibu kota federal. Sayang sekali kakek tidak mengizinkanku keluar sama sekali, kalau tidak aku ingin memelukmu sekarang. Kata Alicia dengan ekspresi agak muram setelah dia begitu bersemangat. Sayang ya, kapan kamu bisa menjemputku? Aku ingin bersamamu. Jangan khawatir, tidak akan lama, kita bisa bertemu lagi setelah aku berurusan dengan keluarga Berwick. Lagi, dengan cemas, sayang, kamu tidak boleh meremehkan keluarga Berwick. Mereka sangat kuat dan didukung oleh aliansi penyihir kegelapan. Dan wanita Dennis sangat berbahaya. Olivier bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di depannya. Kamu harus hati-hati. Aku tahu, aku sudah berurusan dengannya sekali hari ini. Ye Bufan menceritakan kejadian hari ini dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, seperti yang kamu katakan, wanita itu sangat licik, sangat ambisius, dan bisa mengendalikan emosinya. Dia memang lawan yang sangat kuat. Sayangku, apa yang akan kamu lakukan terhadap keluarga Berwick? Ini belum waktunya, tidak mungkin menahan amarahnya sepanjang waktu. Alasan mengapa dia menahan diri hari ini pasti karena ada sesuatu di pihak mereka yang belum siap, setidaknya belum kemampuan untuk menghadapiku.
Ali Cica berkata dengan bingung, bukankah ini saat yang tepat untuk menyerang keluarga mereka secara langsung? Begitu mereka siap, itu akan merepotkan. Ini berbeda adalah aliansi penyihir kegelapan di belakangnya, dan yang dia tunggu juga adalah bala bantuan dari aliansi penyihir hitam. Setelah kita secara langsung menghancurkan keluarga Berwick sebelum ini, kemarahan aliansi penyihir hitam kemungkinan besar akan terjadi keluarga Peilanmu. Situasinya mungkin menjadi tidak terkendali. Kata Ye Bufan, karena kamu adalah wanitaku sekarang, aku tidak bisa membiarkanmu terluka sama sekali, dan aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu dan sepenuhnya mengendalikan keluarga Peilan, dapatkan kembali martabat milikmu dan ibumu. Setelah mendengar kata-kata ini, Alicia diliputi emosi. Setelah jeda, dia tersedak dan berkata, sayang, terima kasih, tapi dengan cara ini kamu akan menghadapi bahaya besar. Ye Bufan berkata. Jangan khawatir, semuanya sama saja. Karena kultus penyihir hantu telah dihancurkan, cepat atau lambat aku dan aliansi penyihir kegelapan akan bertempur. Sekarang keluarga Berwick berada di depan, itu sama dengan mengekspos musuh secara terbuka, yang membuatnya lebih mudah untuk menangani segalanya. Jika tidak, aliansi penyihir gelap selalu siap berkomplot melawan saya, yang akan sangat merepotkan. Petik 2. Pokoknya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Alicia, secara alami tahu bahwa semua yang dihadapi Ye Bufan adalah karena dirinya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Kamu adalah wanitaku, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Ye Bufan menambahkan, ngomong-ngomong, keluarga Berwick didukung oleh aliansi penyihir kegelapan dan sangat kuat. Bagaimana peringkat keluarga Anda di antara 3 keluarga besar bersamanya? Selain itu, ada keluarga Lorraine yang Anda sebutkan sebelumnya, yang dikatakan paling kuat di antara 3 keluarga besar. Ali Cica berkata, ini agak rumit untuk dikatakan. Keluarga Lorraine adalah yang paling berkuasa karena mereka mendapat dukungan dari pengadilan ilahi di belakang mereka. Salah satu dari 12 uskup agung merah pengadilan suci berasal dari keluarga Lorraine. Justru karena itulah keluarga Berwick dan keluarga Lorraine berada dalam keadaan bermusuhan, dan tidak pernah ada harapan untuk rekonsiliasi. Petik 2. Bab 1407 Identitas Helena. Jadi begitu, Ye Bufan mengangguk, lalu bertanya, lalu apa yang diandalkan keluarga Peilanmu untuk terdaftar sebagai salah satu dari 3 keluarga besar bersama dengan 2 keluarga ini? Kamu juga pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan? Keluarga Peilan adalah keluarga tua di ibu kota federal. Kepala keluarga pernah menaklukkan dunia bersama Saint Lord Lawrence, dan tetap kuat karena pengaruh leluhurnya kekuatan ekonomi dibandingkan dalam hal kekuatan militer. Jauh lebih rendah dari 2 keluarga besar yang didukung oleh pengadilan ilahi dan aliansi penyihir hitam. Dalam beberapa tahun terakhir, kami mampu berdiri di peringkat 3 keluarga besar, meskipun kekuatan keluarga kami tidak sebanding dengan 2 keluarga besar lainnya. Apakah itu keluarga Berwick atau keluarga Lorraine, harus membayar mahal jika mereka ingin memakan kita. Dan mereka selalu dalam keadaan tidak berdaya. Permusuhan. Tentu saja, tidak ada yang mau mengambil risiko ini, jadi keluarga kami terus berlanjut hingga hari ini. Ye Bufan mengerti, tetapi dia bertanya dengan ragu, jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu ingin menikah dengan keluarga Berwick kali ini? Waktu. Bukankah ini berarti memilih pihak? Keseimbangan ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya, Alicia menjelaskan. Keseimbangan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi situasinya agak berubah akhir-akhir ini karena keluarga Lorraine menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Masalah terbesar keluarga Peilan kami adalah kami tidak memiliki penerus. Dari generasi kedua hingga generasi ketiga, ada hampir puluhan anak inti, tetapi tidak ada yang memiliki bakat yang dapat digunakan. Kakek hampir berusia 80 tahun. Tapi mereka masih berjuang. Keluarga Berwick lebih baik dari kita. Meskipun Olivier bukan talenta hebat, dia masih belum bisa digunakan, dan ada Denniston yang membantunya. Mereka benar-benar berbeda. 2 talenta luar biasa telah muncul dari 3 generasi mereka, yang satu masih muda, dewasa dan sangat cakap, dan telah ditunjuk sebagai generasi penerus keluarga saya. Sangat berbakat dalam bisnis, tetapi dia jauh lebih beruntung dari saya.
Dia adalah cucu tertua dari kepala keluarga, Ramos. Dia memiliki status keluarga yang sangat tinggi dan mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh keluarga Lorraine. Dukungan dari dua orang ini. Keluarga Lorraine semakin kuat dari hari ke hari, dan bahkan kekuatan ekonomi perlahan mulai menjadi ancaman bagi keluarga Perrin kami. Dalam situasi ini, titik keseimbangan yang ada telah rusak jika kita tidak mengambil tindakan apapun. Saya khawatir dia tidak akan mampu melewatinya. Keluarga Lorraine akan menyerang kita dalam beberapa tahun. Karena itu, untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga Perrin kita tidak punya pilihan selain bergabung keluarga Berwick, berharap bisa menampung keluarga Lorraine. Kemudian, Ye Bufan memperoleh beberapa informasi tentang dua keluarga besar lainnya dari Alicia, dan mengobrol selama 1 jam penuh sebelum menutup telepon. Di Eropa, di istana yang megah, berdiri seorang pria yang mengenakan helm dan mahkota. Pria tua berjubah itu memancarkan keagungan dan momentum yang kuat. Dia adalah Kaisar Ilahi Adams yang memimpin seluruh pengadilan ilahi tahun. Sebagai Kaisar Ilahi dari pengadilan ilahi, kekuatan dan pengaruh Adams tidak kalah dengan seorang kaisar. Berdiri di depannya saat ini adalah seorang gadis berusia 20-an dengan wajah cantik jubah kuning. Dia masih tidak bisa menyembunyikan sosok langsingnya. Yang mengejutkan adalah Helena, uskup agung berbaju kuning yang diselamatkan oleh Ye Bufan dari kultus penyihir hantu. Ayah, tolong keluarkan aku. Bocah tampan ini menyelamatkan hidupku. Aku harus berterima kasih padanya dengan benar, apapun yang terjadi. Helena memegang tangan Adams, memohon dengan genit. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ternganga. Tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah putri Kaisar Dewa, putri dari seluruh pengadilan ilahi. Tidak, bukankah cukup berbahaya sampai kamu membuat masalah terakhir kali? Kamu hampir mati di kultus penyihir hantu, dan hari ujian gadis suci akan segera tiba. Kamu harus tetap berada di pengadilan ilahi dengan jujur dan kamu tidak diizinkan untuk berlarian lagi. Setelah mengetahui pengalaman Helena di kultus penyihir hantu terakhir kali, Adams sangat terkejut. Sejak saat itu, dia mengunci putrinya di rumah dan tidak mengizinkannya keluar. Bukankah ini spesial terakhir kali? Itu tidak akan terjadi lagi. Biarkan aku keluar. Helena cemberut dan terlihat menyedihkan. Tidak apa-apa jika kamu mengatakan tidak. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu keluar dan main-main lagi kali ini. Kata Adams, wajahnya menjadi gelap. Tapi sayang sekali orang yang berdiri di depannya adalah miliknya putri, yang tidak memperhatikan keagungan Kaisar Dewa. Melihat betapa lemahnya Helena, dia melepaskan tangan Adams dan berkata, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menolak untuk berpartisipasi dalam ujian orang suci. Kamu, main-main, bahwa jika dia dilihat oleh anggota pengadilan ilahi lainnya, jika dia datang, dia mungkin akan ketakutan hingga terdiam. Tapi Helena tidak peduli sama sekali dan memalingkan wajahnya ke satu sisi. Saya menepati janji saya. Jika Anda tidak mengizinkan saya keluar untuk mencari pemuda tampan itu, saya akan menolak untuk berpartisipasi dalam ujian gadis suci. Putri, dengarkan ayah, meskipun pengadilan ilahi kita memiliki keunggulan absolut dalam hal tersebut konfrontasi dengan dunia gelap, tapi makhluk-makhluk gelap itu tidak menyerah. Mereka selalu memikirkan bagaimana mendapatkan kembali kerugiannya dan bagaimana menyerang kita. Inilah sebabnya saya tidak berani mengungkapkan identitas Anda selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa saya memiliki anak perempuan seperti itu. Saya khawatir mereka akan menyandera Anda. Selama Anda dapat melewati ujian orang suci ini dan mendapatkan kuasa Tuhan, identitas Anda akan terungkap. Untuk berterima kasih kepada pria Tionghoa itu, saya bisa mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiah. Anda dapat berterima kasih padanya sebanyak yang Anda mau, dan memberikannya sebanyak yang Anda mau. Petik 2. Tidak, saya harus pergi menemui pria tampan itu secara langsung. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan berpartisipasi dalam persidangan. Helena tetap keras kepala dan tidak punya niat untuk menyerah. Kamu gadis, apakah kamu akan membuatku kesal sampai mati? Meskipun Adams adalah Kaisar Dewa yang perkasa, dia tidak punya cara untuk menghadapi putrinya yang berharga. Helena kembali menunjukkan tatapan menyedihkan. Ayah, biarkan aku pergi. Sekali ini saja,
Aku akan kembali dalam beberapa hari, oke? Adams menghela nafas tak berdaya emosinya, dia mungkin akan menyerah pada ujian Holy Maiden. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkanmu keluar beberapa hari saja. Bagus, terima kasih ayah, akhirnya aku bisa melihat laki-laki tampan itu. Helena langsung bersorak dan mencium pipinya. Jangan terlalu senang dulu, saya punya syaratnya. Adams berkata, kamu boleh keluar, tapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Biarkan Casillas melindungi keselamatanmu, dan semua tindakan harus tunduk pada pengaturannya, omong kosong. Oke, biarkan aku melihat pria tampan itu. Helena juga tahu betul bahwa ini adalah inti dari Kaisar Dewa, dan dia pasti tidak akan bisa pergi jika dia menolak lagi. Ingatlah untuk pergi dan kembali secepatnya, jangan tunda persidangan orang suci itu. Aku tahu ayah, aku akan pergi sekarang, dan aku akan kembali dalam beberapa hari. Helena bersorak, berbalik dan berlari keluar pintu. Bab 1308, membunuh dengan pisau yang dipinjam. Mengenai keluarga Berwick, Olivier berkata dengan ekspresi enggan, Kak, apakah kita akan memberikan toko itu kepada anak laki-laki bernama Ye? $200 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan selain itu, ini adalah pukulan di depan dari keluarga kita. Wajah Denniston tampak serius, dengan tatapan sinis di matanya. Apa yang kamu tahu? Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Meski kekuatan sendiri tidak sekuat lawan, namun harus menahannya. Hanya orang yang tidak punya otak yang akan melakukan itu. Pada akhirnya, satu-satunya yang menderita adalah dirinya sendiri. Orang bernama Ye jelas mencari masalah hari ini. Dia begitu kuat sehingga dia membunuh Mates dan Poseidon hanya dengan satu bawahan konfrontasi langsung, dia hanya akan kalah sendiri, dan kita akan kalah. Jika kalah, Anda akan menghancurkan sebuah keluarga. Dalam hal ini, adalah pilihan paling bijaksana untuk menghindari situasi tersebut itu ada di sana. Cepat atau lambat, kami akan mendapatkannya kembali. Olivier tahu bahwa apa yang dikatakan saudara perempuannya itu benar. Namun sebagai putra tertua dari keluarga Berwick, dia belum pernah dianiaya seperti ini sebelumnya. Dia masih berkata dengan enggan, Kakak, apakah kita akan menanggungnya seperti ini saja? Menyerah untuk sementara tidak berarti menyerah sepenuhnya. Wajah Denniston kembali menunjukkan ekspresi seram. Dengan ekspresi kejam, keluarga Berwick kami tidak mudah untuk dimanfaatkan. Aku tidak akan memudahkan. Anak laki-laki bernama Ye. Olivier menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya, Kakak, kamu siap menyerang Ye Bufan. Jika kamu ingin menyerang lawan yang sangat kuat seperti Ye Bufan, kamu punya untuk membunuhnya dengan satu serangan, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Saya harus merencanakan dengan hati-hati, dan itu akan menjadi serangan yang menggelegar bagaimanapun caranya. Olivier berkata dengan sedikit kecewa, apa maksudmu? Sederhana sekali, gunakan tangan orang lain untuk menangani anak ini. Dalam istilah Cina, itu disebut membunuh dengan pisau pinjaman. Denniston berkata, ada 3 keluarga besar di ibu kota federal, dan beberapa hal tidak mengharuskan kita melakukannya sendiri, seperti keluarga Lorraine yang paling berkuasa. Olivier berkata dengan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin? Keluarga Lorraine adalah musuh kita, bagaimana mereka bisa membantu kita menghadapi Ye Bufan? Petik 2. Jika mereka tidak mengambil tindakan, kita bisa membiarkan mereka melakukannya. Romans dan Raoul memang kuat, tapi keluarga Lorraine tidak. Hanya mereka berdua, ada yang idiot seperti Cassiano, seperti Pick yang penuh nafsu dan tidak punya otak. Dennis tersenyum licik. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kamu hanya perlu melakukan ini perlu menonton pertunjukannya. Setelah mendengar rencana Denniston, Olivier langsung menjadi senang. Kak, kamu pintar sekali. Denniston berkata dengan bangga, saya telah mempelajari informasi Ye Bufan secara detail akhir-akhir ini. Dia memang sangat sakti dan telah menciptakan banyak keajaiban, namun dia juga memiliki kelemahannya sendiri, yaitu wanitanya. Selama rencana kita berhasil, keluarga Lorraine dan dia pasti akan menjadi musuh hidup dan mati. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu menonton pertunjukannya dan mencoba seseorang jika kita mau.
Saya mengerti sekarang. Olivier berkata dan berjalan keluar pintu dengan gembira. Di sebuah klub mewah, seorang pemuda jangkung sedang duduk di atas sofa mewah, dengan seorang wanita menawan di sisi kiri dan kanannya sedang minum dan menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Saat ini, pintu terbuka dan seorang pria kecil masuk dengan tergesa-gesa. Tuan Pick, ada kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu. Pemuda itu adalah Pick, seorang playboy di antara 3 generasi keluarga Lorraine. Meskipun pria ini juga merupakan cucu dari pemilik keluarga, dia memiliki ibu yang sama dengan Raoul dan Ramens, lahir, tetapi dia memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Dia menghabiskan sepanjang hari tidak melakukan apapun kecuali makan, minum, pelacur, dan berjudi. Nama pria kecil itu adalah Silva, dia adalah kepala ayam yang terkenal di ibu kota federal. Dia mengendalikan sejumlah besar wanita cantik di tangannya, dan Pick sangat bernafsu, sehingga hubungan keduanya sangat dekat. Pick memelototi Silva, kabar baik apa yang bisa kalian dapatkan? Kamu sudah lama mengatakan bahwa kamu akan membantuku menemukan wanita cantik, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Silva berkata dengan ekspresi vulgar di wajahnya, Tuan muda, sekarang ada berita, dan dia adalah wanita Tionghoa yang sangat cantik. Benarkah? Anda tidak berbohong kepada saya, bukan? Pick tampak bersemangat kurang cantik. Tapi favoritku adalah wanita oriental dari Tiongkok. Tuan muda, beraninya saya berbohong kepada Anda. Lihat, saya telah membawa foto-foto ini. Kata Silva sambil mengeluarkan ponselnya dan mengambil sebuah foto, yang menunjukkan kecantikan oriental yang bersinar, tidak lain adalah Lu Bengxia. Pick meraih telepon di tangannya dan berseru kegirangan, ya Tuhan, ada wanita oriental yang begitu cantik, dia sangat cantik. Dia mendorong kedua wanita di pelukannya menjauh, dengan penuh semangat berteriak, cepat beritahu saya di mana wanita ini adalah, saya akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jangan khawatir, Tuan muda, saya melihatnya secara tidak sengaja di jalan, dan seseorang sedang mengawasinya sekarang. Kamu bisa pergi ke sana kapan saja jika kamu mau. Cepat, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah itu, Pick berdiri dan bergegas keluar pintu. Silva mengikutinya dengan senyum aneh di wajahnya, pergi keluar. Alice ada urusan di sore hari dan meninggalkan hotel sendirian. Setelah Lu Bengxia pulang kerja, Ye Bufan mengajak Ye Tian dan dia akan makan malam bersama mereka bertiga, lalu bergegas menuju toko yang baru dibeli. Meski hari sudah malam, toko masih terang benderang dan ratusan pekerja sibuk di sini. Merencanakan ulang tempat ini dalam satu hari tidak diragukan lagi merupakan beban kerja yang besar, tetapi keluarga Berwick mengirim banyak orang, dan semuanya menjadi tegang dan teratur. Saat ini, semua fasilitas di clubhouse telah dikosongkan, dan perabotan baru sedang direncanakan ulang dan ditempatkan. Saudaraku Ye, apakah ini toko tempat kamu membeli? Benar-benar bagus. Setelah menontonnya, Lu Bengxia sangat menyukainya. Benar, ini akan menjadi klinik pengobatan tradisional Tiongkok kita besok. Toko ini cukup besar dan lokasinya cukup bagus. Ditambah lagi, tidak memerlukan terlalu banyak perubahan dekorasi. Apakah akan menghabiskan banyak uang? Seorang jenius bisnis yang luar biasa, Lu Bengxia segera melihat apa yang luar biasa dari tempat ini. Ye Bufan tersenyum bercanda, harganya mahal, $1 penuh. Apa, $1? Saudara Ye, Anda serius? Jangan bercanda. Tentu saja, Lu Bengxia tidak mempercayai harga yang keterlaluan ini. Ye Bufan tersenyum dan berkata, saya tidak bercanda, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda membeli toko ini seharga $1, toko ini dilengkapi dengan dekorasi. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Ye Tian. Bukan lelucon, Lu Bengxia membuka mulutnya karena terkejut. Saudara Ye, bagaimana ini mungkin? Benar, ini adalah milik keluarga Berwick. Ye Bufan dengan singkat menceritakan apa yang terjadi. Saudara Ye, kamu luar biasa. Lu Bengxia menenangkan diri dari keterkejutannya dan bertanya dengan sedikit cemas, tetapi apakah keluarga Berwick bersedia memberikan industri sebesar itu secara gratis? Menurut karakter wanita di Denniston itu, dia pasti akan menimbulkan masalah bagiku di masa depan,
tapi setidaknya itu milikku sekarang. Bab 1409 Keluarga Lorraine. Setelah meninggalkan klub, ketiga orang itu berjalan menuju tempat parkir, bersiap untuk kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun baru beberapa langkah, sekelompok orang tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa, dipimpin oleh seorang pemuda dan seorang lelaki kecil, tak lain adalah Pick dan Silva, diikuti oleh lebih dari selusin pengawal dari keluarga Lorraine. Saat melihat Lu Bengxia, Pick memasang ekspresi sangat takjub di wajahnya. Ia tidak menyangka wanita itu lebih cantik, seksi dan menawan dari yang terlihat di foto. Pria itu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan air liurnya hampir meneteskan air liur. Melihat pria ini menatapnya, Lu Bengxia meliriknya dengan jijik tetapi mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Wanita cantik ini, tunggu aku. Melihat Lu Bengxia hendak pergi, Pick kembali sadar dan bergegas menghalangi jalan. Wanita cantik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pick. Silva mengikuti dengan cermat dan berkata, ini adalah putra tertua dari keluarga Lorraine kami. Ye Bufan sekarang memiliki pemahaman awal tentang tiga keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Setelah mendengar bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Lorraine, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Pick beberapa kali lagi. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, menyerahkannya pada Lu Bengxia untuk menanganinya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Bengxia memandang Pick dengan jijik. Wanita cantik, bisakah kamu memberitahuku namamu? Tidak, Lu Bengxia menolak begitu saja. Hasil ini agak di luar dugaan Pick. Dulu, setiap kali dia mengungkapkan identitas putra tertua keluarga Lorraine, semua wanita akan berbondong-bondong mendatanginya. Meskipun maksud Lu Bengxia sudah sangat jelas, dia tetap bersikeras untuk berbicara. Nona cantik, bolehkah saya mengundang Anda makan malam? Tidak, Lu Bengxia mengerutkan kening. Dan berkata, jika Anda tidak melakukan apa-apa, minggir. Pacar saya dan saya akan kembali beristirahat. Apa yang dia katakan juga sangat lugas, langsung menyatakan bahwa dia sudah punya pacar. Biasanya, Pick mungkin akan menyerah setelah ditolak, tapi hari ini berbeda. Godaan wanita di depannya begitu besar hingga dia tidak tahan untuk berpaling bahkan untuk sesaat. Makan malam bersamaku seharga $10.000. Melihat Lu Bengxia hendak pergi, Pick mengeluarkan kartu asnya dan melemparkan uang padanya. Simpan $10.000 dan menyingkir. 100.000. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Pick segera menaikkan harganya 10 kali lipat. Petik 2. Keluar. Lu Bengxia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan langsung bersumpah. $1 juta AS sudah cukup, bukan? Pick mengertakkan gigi dan langsung menaikkan harganya menjadi $1 juta AS. Menurutnya, ini adalah kekayaan yang tidak akan bisa diperoleh banyak orang seumur hidupnya, tidak ada alasan untuk menolak. Hasilnya di luar dugaannya. Kali ini Lu Bengxia tidak berbicara, tetapi mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Meski belum pernah berlatih bela diri, Lu Bengxia selalu bersikeras untuk tetap bugar, dan kebugaran fisiknya masih sangat baik. Tendangan ini sangat kuat dan langsung menendangnya ke tanah. Dasar jalang, kamu berani memukul seseorang, tahukah kamu siapa ini? Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Lorraine. Silva buru-buru melangkah maju dan membantu Pick berdiri. Kamu tidak harus bersikap sopan kepada seorang wanita seperti ini. Ambil saja kembali. Ada sedikit keraguan di wajah Pick. Meskipun dia menyukai wanita, dia selalu menghabiskan uang untuk itu dan tidak pernah melakukan hal seperti perampokan. Bagaimanapun, dia adalah keluarga Lorraine di belakangnya. Begitu pemilik keluarga mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat serius. Tuan muda, mengapa Anda masih ragu-ragu? Kesempatan seperti ini tidak selalu terjadi. Dia jelas orang luar. Begitu dia pergi, tidak akan ada peluang. Silva berbaring di dekat telinga Pika dan terus menggodanya. Lagi pula, wanita inilah yang bergerak lebih dulu. Bahkan jika dia dibawa pergi, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia pikir suaranya sangat rendah, tapi Ye Bufan mendengarnya dengan jelas dan melirik pria kecil itu. Akhirnya melihat tombol di dadanya, dengan cibiran di bibirnya. Pick ragu-ragu sejenak.
Di bawah dorongan Silva, dia akhirnya gagal mengendalikan hatinya dan melambai kepada pengawal di belakangnya, bawa wanita ini pergi dariku. Petik 2. Ramos duduk di sofa di tengah, dan di seberangnya duduk seorang pria dan wanita muda, dua generasi paling menonjol dari tiga generasi keluarga, Raul dan Ramons. Mereka bertiga sedang duduk bersama untuk pertemuan keluarga kecil. Meskipun tampaknya jumlah orangnya lebih sedikit, mereka berdua, yang tertua dan yang lebih muda, dapat memutuskan urusan seluruh keluarga Lorraine. Ramos berkata, Anda telah mendengar tentang hal-hal baru-baru ini tentang keluarga Berwick, kan? Ya, Raul mengangguk, saya mendengar bahwa keluarga Berwick memprovokasi orang yang kejam, bukan hanya keluarganya sendiri. Kerugiannya sangat besar, dan bahkan kultus penyihir hantu di belakang mereka dimusnahkan. Senyuman manis muncul di wajah Romonsi. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Meskipun pihak lain hanya orang Cina, musuh kita adalah teman kita. Mampu melemahkan keluarga Berwick adalah hal yang luar biasa bagi kami. Saya sangat tertarik dengan pria Tionghoa ini. Dia sangat muda, sangat kuat, dan sangat berani. Si berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa Ye Bufan datang ke ibu kota federal. Begitu dia tiba di sini, dia memecat dua tetua keluarga Berwick dan merampas sebuah toko senilai 200 juta. Romance berkata, lihat, saya datang ke Denniston untuk menemui lawan. Raul berkata, wanita itu tidak sederhana. Dia langsung mengadopsi strategi konsesi dan tidak memiliki konflik yang terlalu sengit dengan lawan. Ini adalah pendekatan yang sangat cerdas. Ramos berkata, kamu Bufan sangat kuat. Karena dia adalah seorang musuh keluarga Berwick, kita hanya perlu mengawasinya. Bahkan jika kita tidak bisa berteman, kita tidak boleh memprovokasi dia. Raul mengangguk, kakek benar, apapun yang terjadi, kita tidak bisa biarkan pihak lain menjadi musuh keluarga kita. Saat dia berbicara, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Karena dia bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen keluarga, ponselnya selalu menyala. Raul melirik nomor teleponnya, lalu menekan tombol jawab. Ekspresinya segera menjadi serius, dan dia menutup telepon dengan cepat. Apa yang terjadi? Tanya Ramos. Baru saja, Pik bertemu Ye Bufan dan ingin mencuri wanitanya. Apa? Binatang buas ini. Ramos, yang awalnya masih tenang, tiba-tiba menjadi geram, meraih gelas wine di depannya dan melemparkannya ke tanah. Pantas saja dia begitu marah. Dia hanya bilang jangan memprovokasi orang lain, tapi cucunya punya konflik yang sangat serius dengannya. Raul menghibur, kakek, jangan marah. Aku akan membawanya kembali sekarang. Masalah ini akan ditangani dengan baik. Cepatlah, masalah ini harus ditangani dengan baik, dan cobalah untuk tidak berbicara dengan Ye Bufan sebagai sebisa mungkin. Ada konflik. Kakek, biarkan aku pergi. Ramos berdiri dan berkata, saya seorang wanita, jadi lebih tepat menangani hal semacam ini. Ramos segera mengerti maksud cucunya, karena dia tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Jika ada konflik, beberapa konsesi pasti akan dibuat. Dalam hal ini Raul sebagai ahli waris keluarga memang kurang cocok, namun Romance lebih nyaman menanganinya. Dia berkata, baiklah, silakan saja, masalah ini bisa diselesaikan. Bab 1410, diam dan sapu lantai. Keluarga Berwick, kakak beradik Denniston, memakai headset dan duduk di depan komputer sambil mengagumi gambar di layar dengan penuh minat jaju. Apa yang sedang diputar di layar komputer saat ini adalah pemandangan di depan klub. Pada saat ini, selusin pengawal yang dibawa oleh keluarga Lorraine semuanya telah dijatuhkan ke tanah oleh Ye Tianfang, hanya menyisakan ketakutan. Kekesalan. Ternyata semua itu direncanakan oleh kedua bersaudara tersebut, dan Silva juga merupakan pengkhianat yang dibayar Olivier hingga menimbulkan konflik antara keluarga Lorraine dan Ye Bufan. Tombol kedua di dada pria ini adalah kamera yang sangat rahasia yang menyiarkan segala sesuatu di depannya secara langsung. Olivier berkata dengan penuh semangat, bagus, pria bernama Ye akhirnya berkonflik dengan keluarga Lorraine, dan rencananya berhasil. Denniston juga memasang ekspresi bangga di wajahnya, dan berkata dengan sedikit penyesalan, itu hanya Ye Bufan yang melakukan ini. Itu terlalu ringan.
Akan sempurna jika semua pengawal ini dihilangkan. Di depan klub, Pik tidak pernah mengharapkan hasil ini. Awalnya, ketika dia melihat Ye Bufan dan Ye Tian terdiam, dia memikirkan ini, dua pria itu pengecut. Saya tidak menyangka bahwa manusia adalah harimau tanpa amarah. Jangan datang. Biar ku beritahu, aku putra tertua keluarga Lorraine. Karena aku dari keluarga Lorraine, tahukah kamu siapa aku? Pik sepenuhnya katakan yang sebenarnya. Silva berdiri di dekatnya dan berteriak dengan arogan, "Nak, jujurlah padaku. Jika kamu berani menyentuh rambut tuan muda tertua, keluarga Lorraine tidak akan membiarkanmu pergi." Ye Bufan menoleh ke arahnya dan tersenyum, "Kalau begitu, apakah kamu ingin aku mematahkan anggota tubuhnya atau membunuhnya secara langsung?" Aku, Silva tidak menyangka pihak lain akan bereaksi seperti ini. Aku terdiam beberapa saat dan tidak bisa melanjutkan. Mata Ye Bufan tertuju pada tombol keduanya, dan dia menunjukkan senyuman cerah, "Aku tidak melakukan apa-apa, apakah aku mengecewakanmu?" Kata-katanya mungkin tidak terdengar keras bagi orang lain, tetapi sebenarnya kata-kata itu keras setelah digunakan teknik auman singa, mengembun menjadi seutas benang dan semuanya jatuh ke tombol. Kedua kakak beradik Denniston yang berada di ruangan itu terkejut dan hampir tuli oleh suara yang sangat keras tersebut, sehingga mereka segera melepas headset di kepala mereka. "Sial, bagaimana dia bisa menemukan kita?" Wajah Olivier pucat, telinganya masih berdengung sampai sekarang, dan dia hampir tidak bisa mendengar suara di sekitarnya. Di depan pintu, Ye Bufan berbalik dan berjalan menuju Silva. "Apa yang akan kamu lakukan?" Silva berkata dengan gugup, melangkah mundur saat dia berbicara. "Bukankah kamu mengatakan itu? Aku tidak bisa menyinggung tuan muda tertua dari keluarga Lorraine, tapi aku bisa menyinggung pria kecil sepertimu, kan?" Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih tombolnya di telapak tangannya, dan menjepitnya dengan sekejap. Di sisi Denniston, sebelum telinganya bisa mendengar kembali, layar lebar di depannya sudah dipenuhi butiran salju, dan dia tidak bisa melihat apapun. Baru pada saat itulah Silva menyadari bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah diketahui, jadi dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri di depan Ye Bufan. Begitu dia berbalik, dia ditendang ke tanah oleh Ye Tian, dan kemudian kedua kakinya ditendang. "Ah!" Pik kaget saat mendengar lolongan menyedihkan Silva. Dia hanyalah seorang pemuda pesolek, dan kulit kepalanya mati rasa karena ketakutan saat melihat adegan ini. "Kalian, jangan datang ke sini." Suaranya bergetar karena sangat gugup, dan pada saat ini, beberapa mobil melaju dan berhenti di belakangnya. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita keluar, diikuti oleh lebih dari selusin pengawal. Itu tidak lain adalah wanita tertua dari keluarga Lorraine, Romance. Ye Bufan sedikit terkejut saat melihat wanita ini. Sejak datang ke China, dia telah melihat banyak wanita cantik barat. Baik itu Helena, Sophie, Alicia, atau Denniston yang baru dia temui, semuanya jarang sekali pandangan pertama. Namun wanita di depannya berbeda, dengan rambut emas, mata biru besar, wajah halus dan gaun putih. Dia terlihat seperti boneka Barbie di mata orang Tionghoa. Memang benar demikian. Jika Romance sedang berdiri di pusat perbelanjaan, dia bisa dengan mudah disalahartikan sebagai model fashion. Hanya ketika dia benar-benar dihadapkan, seseorang dapat merasakan cahaya kecerdasan di matanya. "Kakak, kamu di sini." Pik segera berlari dengan panik. Saat ini, dia hanya bisa menemukan rasa aman dengan bersembunyi di belakang saudari ini. Mata besar Romance yang indah memelototinya dengan tajam, lalu menatap orang-orang yang jatuh ke tanah, lalu melangkah maju ke arah Ye Bufan. "Tuan Ye yang terhormat, saya Romance dari keluarga Lorraine. Saya benar-benar minta maaf. Saya datang sedikit terlambat dan saudara laki-laki saya menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya." Sikapnya sangat tulus, dengan raut wajahnya yang meminta maaf. Ekspresi Ye Bufan tidak banyak berubah, dan dia berkata dengan tenang, "Karena Anda telah melakukan kesalahan, Anda harus menerima hukuman. Tuan Ye, atas nama keluarga Lorraine, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda." Mengulurkan tangannya dari pengawal itu, dia mengambil buku cek di tangannya,
menulis cek dan menyerahkannya. Ini 100 juta dolar AS, yang dianggap sebagai kompensasi untuk keluarga kami. Mohon diterima, Tuan Ye. Wanita ini sama sekali tidak bertingkah seperti wanita dari keluarga besar. Sikapnya juga rendah hati, yang membuat Ye Bufan sangat puas. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil cek, karena Nona Romance sangat tulus. Saya bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dalam hal ini, biarkan dia tinggal dan menyapu lantai. Saya akan kembali ketika saya puas. Beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Ekspresi para penonton berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Anda harus tahu bahwa ini adalah putra tertua dari keluarga Lorraine, dan dia ingin dibersihkan di sini. Siapa orang ini? Dia ingin Tuan Muda Pik membersihkannya. Dia gila. Ya Tuhan. Kamu berani meminta hal seperti ini. Kemana perginya wajah keluarga? Telah meminta maaf dan memberikan begitu banyak uang, tetapi saya masih mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus maju atau mundur. Orang-orang membicarakan hal ini, berpikir bahwa ini adalah permintaan yang sepenuhnya mustahil, dan mereka bahkan mungkin membuat marah Luomeng. Pik berdiri di dekatnya, juga tidak setuju di dalam hatinya. Menurutnya, adiknya tidak akan menyetujuinya. Tuan Ye, permintaan Anda masuk akal dan masuk akal. Mari lakukan apa yang Anda katakan. Hasilnya mengejutkan semua orang, dan Romance langsung menyetujuinya. Pik tertegun sejenak, lalu berteriak dengan panik, "Kakak, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku saudaramu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku." "Diam, tahukah kamu apa yang kamu lakukan hari ini?" Romance melihat ke belakang, ekspresi tajam muncul di wajahnya yang lembut. "Anda telah menyinggung Tuan Ye, dan ini adalah hukuman yang pantas Anda terima. Kakek meminta saya untuk membuat keputusan dengan otoritas penuh atas namanya. Jika Anda tidak memuaskan Tuan Ye, Anda akan dikeluarkan dari keluarga Lorraine." Petik 2. Pik tiba-tiba terlihat bingung, dia tahu betul status saudara perempuannya di keluarga, dan dia sendiri tidak bercanda. Namun jika orang Tiongkok mengambil keputusan yang begitu keras, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar tercengang, tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu.